Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawir Yusuf, CGP Angkatan 9, dari SDN Gemolong 1, Kabupaten Sragen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Leonardo Sijabat, M.Pd selaku fasilitator, dan Bapak DRS Joko Sugiarto, M.Si, selaku pengajar praktek. Selanjutnya saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3.A.6 Visi Guru Penggerak yang telah saya susun. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan paradigma atau pendekatan, IA atau inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif, IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Ia dapat dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai sekolah, mencari cara agar hal baik tersebut dapat terus dipertahankan dan menyusun strategi perencanaan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Berisi rumusan-rumusan pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi kondisi ideal yang diharapkan jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, berupa kegiatan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, berupa langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, dan strategi apa yang dapat membantu transformasi, rencana perubahan menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, adalah terwujudnya generasi yang religius, unggul, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi yang telah dibuat, perlu disusun langkah selanjutnya berupa prakarsa perubahan. Dalam proses penyusunan pernyataan prakarsa perubahan dalam bentuk kalimat, kita terlebih dulu dapat memperjelas gambar mental prakarsa perubahan yang ingin kita susun. Dalam memperjelas gambar mental prakarsa perubahan yang ingin kita susun, kita menggunakan sebuah alat bantu yang kita sebut ATAP. Inilah ATAP yang telah saya susun. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah mewujudkan pembelajaran menarik berbasis teknologi dan lingkungan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menarik berbasis teknologi dan lingkungan? Tindakan dan penyelidikannya antara lain: melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Mencari literatur atau referensi mengenai kegiatan pembelajaran yang menarik berbasis teknologi dan lingkungan. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, mengambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas dan keterampilan apa saja yang dapat dilakukan agar pembelajaran bisa menjadi menarik dan meningkatkan kreativitas siswa? Siapa guru yang mempunyai pengalaman pembelajaran menarik berbasis teknologi dan lingkungan? Teknologi dan lingkungan seperti apa agar bisa menciptakan pembelajaran menarik? Bagaimana memilih teknologi dan lingkungan yang tepat untuk meningkatkan kreativitas siswa? Tindakan atau penyelidikannya antara lain: mencari tokoh yang ahli dalam bidang teknologi dan lingkungan dalam pembelajaran. Mencari referensi teknologi dan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas siswa. Mencari referensi skenario pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan baik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, saya terbiasa menyelenggarakan pembelajaran yang menarik berbasis teknologi dan lingkungan. Saya lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya bukan untuk menghakiminya.
Saya terlatih dalam memberi pertanyaan pemantik, memandu, menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak. Anak-anak tidak takut salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya, dan berani berkreasi. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, langkah-langkah apa untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dan lingkungan dalam pembelajaran? Media apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran yang berbasis teknologi dan lingkungan? Bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi dan lingkungan agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, melakukan dialog, penjajakan bersama KS dan guru mengenai program, kegiatan pembelajaran dan penguatan. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang bagaimana pembelajaran yang menarik menurut mereka. Bagaimana pembelajaran yang bisa menunjukkan kreativitas? Membuat target capaian dari pembelajaran, seperti kemampuan, keterampilan maupun produk. Membuat daftar kebutuhan siswa untuk meningkatkan kreativitas. Satu lagi yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, kapan saya akan memulai pembelajaran yang menarik berbasis teknologi dan lingkungan untuk meningkatkan kreativitas siswa? Siapa saja yang dilibatkan dalam pembelajaran ini, pelaksana, monitor, evaluasi, dan tindakan atau penyelidikannya adalah membuat jadwal pembelajaran menggunakan teknologi dan lingkungan yang bervariasi setiap minggunya. Meminta bantuan rekan atau kepala sekolah untuk menjadi observer dan memberikan umpan balik dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikian rancangan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya susun. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik khususnya diri saya sendiri. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.